Selamat Advent buat kita semua. Selamat Advent. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang telah menyertai kita hingga kita boleh tiba pada tahun baru gerejawi hari ini, yakni Minggu Advent yang pertama. Oleh karena itu, di dalam kasih Tuhan Yesus, kami menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang beribadah hari ini, Selamat Advent. Selamat Advent. Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang telah menyertai kami hingga tiba tahun itu. Selamat Advent juga bagimu, hamba Tuhan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang pertama, yang artinya menanti kedatangan Tuhan. Satu lilin telah menyala di depan untuk mengingatkan kita akan terang yang akan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menerangi bangsa dalam kegelapan. Oleh karena itu, berdasar iman dan pengharapan, marilah menyambut kedatangan Tuhan bersama-sama orang kudusnya, seperti topik minggu hari ini, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Marilah kita memasuki ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 590 ayat 1 dan ayat 2, lagunya Advent. Roh Kudus
supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari bukunya KBP nomor 40 ayat 1, 2, lagunya baik umat yang hai umat yang percaya, bersorak-sorailah, Raja-Mu sudah tiba, membawa bahagia. Walau tidak gencar, berikanlah watahannya, yang jahat dilenyapkan oleh kuasa-Nya. Kemuliaan dunia tak diharapkannya, di surga katanya, rumahnya yang bakal di atas dunia, kuasa-Nya tersembunyi hingga saatnya nanti kan nyata semuanya. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, diambil dari Yesaya 55 ayat 6 yang berkata demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 591 ayat 1 dan ayat 2, lagunya Sion, Bolu Sion. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik,
melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 169 ayat 1 sampai 2, Ya Juru Selamatku. Firman Tuhan epistel pada minggu hari ini tertulis pada kitab Yeremia 33 ayat ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 45 ayat 5 dan ayat yang ke-7, Hosiana anak ni. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, seperti teman-teman kita di seluruh dunia mengaku, aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat diikuti dengan doa syafaat. Shalom. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada Minggu tanggal 28 November 2021. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Advent pertama atau Tahun Baru Gerejawi. Topik Minggu, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Tutup altar berwarna ungu. Pelayan ibadah Minggu. Pelayan ibadah Minggu pada hari ini yaitu pengkhotbah Amang Pendeta Resort kita, liturgis Sintua Edi Mangaraja Sigaleging, pembaca warta Sintua James Sagala, doa syafaat Sintua J Huta Barat, dan pengumum persembahan Sintua Koltak Panggabean. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan yang bertugas hari ini. Pelayan ibadah Minggu 5 Desember 2021 yang bertugas melayani pada ibadah Advent kedua yaitu Pendeta Todo Tua Sirait MTH, Pendeta HKBP Fungsional Distrik 8 DKI Jakarta, liturgis Sintua James Lee Huta Barat, pembaca warta calon Sintua Prendi Pangaribuan. Tuhan memberkati persiapan para pelayannya. Persiapan menyambut minggu-minggu Advent dan perayaan Natal. Sehubungan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru pada bulan Desember ini, maka jadwal-jadwal ibadah kita adalah sebagai berikut. Advent kedua 5 Desember 2021 masuk pukul 8.30 WIB. Advent ketiga 12 Desember 2021 masuk jam 8.30 WIB. Ibadah Advent keempat 19 Desember masuk pukul 8.30 WIB. Perayaan Natal anak sekolah minggu Sabtu 18 Desember ibadah masuk pukul 10 WIB via Zoom. Kemudian perayaan Natal bersama HKBP Resort Diaspora masih tentatif akan dibicarakan
Perayaan Natal Umum malam Natal 24 Desember 2021, ibadah masuk pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Perayaan pertama Natal 25 Desember 2021 masuk pukul 8.30 WIB disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian perayaan Natal kedua 26 Desember 2021 masuk jam 19 WIB via Zoom. Ibadah akhir tahun 31 Desember 2021 masuk pukul 17 WIB. Ibadah tahun baru keluarga pukul 00 WIB di rumah masing-masing. Kemudian ibadah tahun baru 1 Januari 2022 masuk pukul 10 WIB. Persembahan untuk biaya Natal HKBP Salemba Resort Diaspora. Sebagai dukungan untuk anggaran perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, kita akan mengumpulkan persembahan untuk anggaran Natal kita. Oleh karena itu, persembahan yang seharusnya untuk PTK, yaitu persembahan ketiga, kita akan alihkan menjadi persembahan untuk perayaan Natal kita. Gereja juga terbuka menerima dukungan warga jemaat, baik dana maupun secara moral untuk menyukseskan perayaan Natal kita. Demikianlah diberitahukan. Warta pernikahan, warta pertama dan warta kedua. Akan menikah nama Richard Alexander Simangunsong, anak dari J. Simangunsong Nahinan, kemudian dengan Ibu DM Boru Sinaga, warga jemaat HKBP Salemba Resort Diaspora, alamat Johar Baru Karawang, dengan Heni Novera Boru Sinaga, putri dari Bapak WH Sinaga, Ibu NM Boru Gultom, warga jemaat HKBP Simpang Penara Resort Simpang Penara, alamat Jalan Medan Tanjung Merawa. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 di HKBP Simpang Penara, Resort Simpang Penara. Perjanjian nikah dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 27 November 2021. Ulang tahun. Pendeta dan Parhalado HKBP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun periode 28 November sampai dengan 4 Desember, yaitu tanggal 28 November Saudara Alman Mariot Sinaga Boru Sidabutar, yaitu status Bapak. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Laporan keuangan, saldo tanggal 20 November 2021 uang kuliah 119.539.888, uang pusat 492.000, uang PTK 25.279.86 rupiah. Kemudian pemasukan untuk kuliah 12.441.000, uang pusat 367.000, PTK 534.000, total pemasukan 13.362.000. Kemudian pengeluaran untuk kuliah total 19.058.500, sehingga saldo tanggal 27 November 2021 untuk kuliah 112.922.388, uang pusat 879.000, uang PTK 25.813.86 rupiah, total 139.614.474 rupiah, dikurangi dengan uang kantor pusat 879, sehingga saldo uang kuliah dan PTK sejumlah 138.735.474 rupiah. Topik doa minggu kita, topik doa untuk minggu ini yaitu pertama, pandemi virus corona 19 agar segera berlalu dari muka bumi ini. Kemudian Amang Dr. T.A. Simatupang, rawat jalan pemulihan di rumah. Inang Sintua Nyonya Hermanurung Borusianturi agar diberi kekuatan dan pemulihan. Bapak S. Hutauruk, Bapak Ipana, rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Kemudian Bapak Uta Barat,
Rawat Jalan di Bonapa Sogit. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara dan memberkati hidup kita setiap hari. Marilah nanti kita pulang dengan damai sejahtera dan sukacita. Demikian warta jemaat, dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bulatkan hati pikiran kita untuk berdoa syafaat. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan kepada kami, mulai dari hari-hari yang lewat sampai hari ini. Kami bisa melaksanakan kebaktian Advent yang pertama pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan. Kami Tuhan berdoa untuk Tuhan atas semua Tuhan kegiatan-kegiatan kami Tuhan, dimulai dari minggu Advent hari ini sampai Natal. Demikian juga Tuhan untuk akhir tahun Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami semua Tuhan, pelayan-pelayan di gereja ini, hamba-Mu, demikian juga jemaat-Mu, agar kami Tuhan bisa bersukacita dan mengusahakan hati pikiran kami seturut kehendak Tuhan. Kami Tuhan berdoa untuk semua kegiatan kami Tuhan, mulai dari Advent 1, Advent 2, 3, 4, demikian juga Tuhan dengan rencana kami untuk pesta Natal, baik anak sekolah minggu, Natal bersama, Natal umum. Demikian juga Tuhan dengan perayaan Natal tanggal 25 Desember, demikian juga Natal kedua, akhir tahun, tahun baru 1 Januari 2022. Kiranya Tuhan yang memberikan semuanya kesehatan kepada kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami dan juga di Indonesia. Dengan adanya Tuhan pandemi COVID-19, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan agar melalui semua kegiatan-kegiatan ini Tuhan, semua pandemi Tuhan tidak akan berkembang Tuhan ke arah yang lebih tidak baik, agar kami Tuhan di negara ini Tuhan bisa semakin tentram Tuhan, dan bencana atau pandemi COVID ini bisa segera berakhir. Kami Tuhan berdoa untuk situasi-situasi di dalam negeri kami Tuhan, yang secara politik Tuhan sudah menunjukkan persiapan-persiapan keadaan politik yang semakin tidak baik. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memimpin hati pikiran semua pemimpin yang ada di negeri ini Tuhan, agar semua kesekata Tuhan untuk ketertiban negeri ini dengan damai sejahtera. Kami juga Tuhan berdoa untuk rencana dari warga jemaat-Mu Richard Alexander Simangunsong dengan Heni Novera Burisinaga yang akan melaksanakan pemberkatan nikah Sabtu 4 Desember 2021 di HKBP Simpang Penara, Resort Simpang Penara. Kami serahkan kepada Tuhan, kiranya semua keluarga, demikian juga Tuhan jemaat-Mu yang akan menikah, Tuhanlah yang memberkati perjalanan mereka, Tuhan yang memberikan Tuhan kekuatan kepada mereka dan sukacita di dalam melaksanakan semua rencana-rencana mereka. Jauhkan Tuhan mara bahaya dari semua perjalanan mereka ke Simpang Penara, agar rencana pernikahan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kami juga Tuhan berdoa untuk semua rencana-rencana dari resort, demikian juga Tuhan dengan HKBP Tuhan mengenai rencana gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar untuk dana pensiun HKBP Tuhan, yang sekarang lagi digodok Tuhan, agar semua Tuhan berpartisipasi demi kelancaran semua lembaga pensiun ini, agar kelak di kemudian hari
semua pendeta-pendeta HKBP yang sudah pensiun bisa hidup layak. Kami Tuhan berdoa juga untuk jemaat-Mu, yaitu Alman Mariot Sinaga yang berulang tahun pada hari ini 28 November 2021. Berikanlah Tuhan kekuatan, kesehatan dan panjang umur kepada beliau dan keluarganya agar bisa bersukacita. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang sekarang dalam perawatan, yaitu Dr. T.A. Simatupang Boru Tambunan, rawat jalan dan pemulihan di rumah, Situa Nyonya R. Manurung Boru Sianturi yang sekarang di rumah, Bapak S. Hutauruk Boru Sitohang di Kanada, demikian Bapak Huta Barat Boru Nababan di Bona Pasogit. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberi kekuatan dan penyembuhan secara total kepada mereka. Berikan juga Tuhan sukacita untuk seluruh keluarga yang merawatnya, agar mereka Tuhan bisa cepat sembuh. Kami Tuhan berdoa untuk kami di gereja ini Tuhan, di dalam melaksanakan minggu-minggu berikutnya dan semua perayaan. Kami serahkan kepada Tuhan, jauhkanlah Tuhan maksud jahat orang iblis yang bisa mengganggu kami di sini, agar kami bisa hidup tentram dan beribadah dengan tentram, agar semua Tuhan rencana-rencana kami Tuhan bisa berjalan dan kebaktian kami berjalan dengan lancar demi kemuliaan nama Tuhan. Kami Tuhan berdoa untuk seluruh dosa-dosa kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang menghapuskan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima Tuhan doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 44 ayat 1 dan seterusnya. Lagunya Hai Orang Kristen Sambutlah, sambil kita menyerahkan persembahan kita yang pertama, yaitu 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, selamat Advent bagi kita semua. Dan selamat Tahun Baru Gerejawi bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan firman Allah bagi kita hari ini yang tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 9 sampai dengan 13. Saya akan bacakannya bagi kita. 1 Timotius 3 ayat 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan 13. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin apakah kita setuju atau tidak, salah satu pekerjaan yang membosankan yang sering kita lakukan adalah menunggu, menanti. Pada 2 minggu yang lalu ada seorang ibu berjanji dia akan datang ke rumah saya tanggal yang sudah ditentukan. Amang, saya dengan 2 orang teman akan datang ke rumah Amangnya jam sekian, tanggal sekian. Ketika dia mengatakan dia berjanji akan datang, otomatis saya konsentrasi dengan tanggal itu dan saya sudah menganulir kegiatan saya yang lain gitu. Karena saya harus menunggu, berarti ada hal yang penting seperti itu. Tetapi sehari sebelumnya, satu hari dia mengkansel. Itu kanselnya malamnya, karena besok mau datang malamnya, Amang, kami tidak jadi datang karena kami kurang sehat. Namanya juga ibu-ibu yang usianya sudah 70-an, ada yang sakit ini, ada sakit ini. Saya berpikir, saya sudah menganulir kegiatan yang lain, menunggu kedatangannya, tiba-tiba yang ditunggu tidak jadi datang. Kalau menurut Amang dan Inang, bagaimana perasaan saya di sana? Kecewa, Mang Inang ya? Kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena memang kita sudah mempersiapkan diri tentang kedatangannya, tetapi yang ditunggu tidak jadi datang. Yang pasti kecewa. Dan hal ini juga pernah saya alami ketika saya berjemaat. Kita sudah menentukan misalnya ada sermon parhalado tanggal sekian, jam sekian, dan biasanya datang inang pendeta mempersiapkan, siapa tahu nanti parhalado itu gak sempat makan di rumah mereka dari kerja, disiapkan makanan dan minuman. Ternyata yang ditunggu-tunggu gak datang, gak jadi. Saya seringkali seperti itu. Termasuk ketika saya melayani di Sidikalang, melayani di beberapa gereja, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika itu mereka membuat laporan, Amang, saya nggak bisa datang, rapat sampai jam sekian. Si B juga, saya nggak bisa datang. Akhirnya saya dan Inang hanya nunggu berdua sambil senyum-senyum. Ya udahlah, yang kau masak itu kita nikmati aja lah. Kita lah sama anak-anak memakan itu. Akhirnya apa? Yang datang adalah kekecewaan. Hal ini juga yang menjadi pengalaman orang-orang Kristen di masa Advent. Salah satu ajaran
dari Paulus, ketika dia memberitakan Injil Tuhan, Paulus selalu berkatakan, Tuhan akan datang segera. Itu sudah jauh sebelumnya, ribuan tahun, Paulus menyampaikan itu kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil sampai saat ini. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Paulus berbohong tentang kedatangan Tuhan? Atau juga istilah segera itu, bahwa Tuhan akan datang segera itu merupakan istilah gambaran supaya selagi masih ada kesempatan, semua orang telah bersedia siap siaga menantikan kedatangan Tuhan. Itu menjadi salah satu persoalan di jemaat Tesalonika. Paulus sepertinya dia harus kerja paksa, kerja rodi. Ketika Paulus ingin membabat habis orang Kristen, Tuhan menangkap dia ketika perjalanan mau ke Damsyik atau ke Damaskus. Dan dia beralih menjadi Kristen. Ketika Paulus melihat banyaknya lapangan penginjilan, ketika banyaknya orang-orang yang dulu percaya kepada Kristus, termasuk dari kelompok-kelompok yang bernama orang-orang kafir yang belum percaya kepada Kristus, dia melihat karena janji Tuhan akan datang segera, maka dia berusaha untuk menginjili ke seluruh dunia. Dan salah satu jemaat yang didirikan oleh Paulus adalah Tesalonika. Namun ternyata setelah orang jemaat yang di Tesalonika mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan dengan istilah segera, mereka menunggu-nunggu, ternyata Tuhan itu kok belum nyampe-nyampe. Kapan Tuhan itu datang? Bahkan banyak muncul agama-agama ataupun aliran-aliran, ajaran-ajaran yang mencoba memprediksi kedatangan Kristus itu. Dengan memperhitungkan, bahkan ada aliran-aliran yang radikalis yang menentukan kedatangan Kristus itu tanggal sekian, jam sekian. Oleh karena itu berdampak yang luar biasa bagi warga jemaat pada saat itu. Kalau tohnya Kristus itu mau datang segera, ngapain saya capek bekerja? Udah makan tidur aja kita, santai-santai lah. Toh juga besok mau datang. Kan seperti itu maknanya, kalau sempat ada, Rona mau, saya terkenai mah. Tak taunya ditunggu 1 jam nggak datang, nggak di dia saat mau. Kan biasanya karena handphone ini kan gitu ya, lamar pesta, undangan, ada pertemuan, udah di mana kalian? Oh kami udah di jalan, tapi masih baru bangun tidur, masih bilo-bilokan matanya. Banyak orang seperti itu. Jadi untung ada sekarang handphone yang pintar ya, smartphone itu. Kita tahu kalau dibilang udah di jalan, kalau kita deteksi ternyata belum di jalan, tapi masih di kamar atau masih tidur. Sekarang kan udah bisa, anak kita pun kemana pun bisa dideteksi kemana dia. Banyak sekarang seperti itu. Jadi ketika warga jemaat Tesalonika menunggu-nunggu, kok nggak datang-datang? Padahal Tuhan itu mau segera datang. Akhirnya mereka bosan menunggu. Karena mereka bosan menunggu, banyak yang jadi kembali ke habitat semula. Banyak yang kembali kepada kejahatan kehidupan dalam kedangian. Ketika mereka menunggu kedatangan itu, di sana banyak pencobaan, di sana banyak tantangan, di sana banyak tawaran-tawaran yang mencoba membuyarkan konsentrasi mereka menunggu kedatangan Kristus. Sehingga ada yang berkembali ke agama yang dulu. Kemudian ada orang tidak percaya lagi akan keberadaan Tuhan. Kemudian ada lagi orang melakukan hal-hal yang lain. Karena mereka melihat Tuhan itu tidak jadi datang. Tuhan itu lupa akan janjinya. Sehingga mereka banyak yang murtad meninggalkan imannya. Oleh karena hal yang seperti itu, Paulus mengingatkan mereka bahwa, coba kita baca dulu Amangenang 2 Petrus 3 ayat 9. Apa di sana dikatakan? Ini kita bisa korelasikan dengan surat Petrus. Kalau ini pun surat Paulus, tapi apa? Kenapa sepertinya seolah-olah Tuhan itu agak lama datangnya? Kalau 2 Petrus 3 ayat 9 yang sudah dapat bisa dibaca.
Kalau Petrus mengatakan Tuhan itu, kalaupun kalian menganggap dia seolah-olah lalai akan janjinya, akan kedatangannya, tapi sebenarnya itu adalah ruang kesempatan bagimu untuk bertobat. Dalam bahasa Batak istilahnya molotung pesipata dipabeda, ditunda. Bukannya tidak jadi datang, tetapi penundaan Tuhan akan kedatangan itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Karena ada waktunya untuk bertobat diberikan oleh Tuhan. Tapi ada waktunya kita tidak bisa lagi untuk melakukan apa-apa ketika kesempatan itu sudah berakhir dan tidak ada lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, di dalam Advent, minggu penantian ini, ada 3 hal yang memang harus kita lihat. Yang pertama, siapakah yang kita tunggu itu? Siapakah yang kita nantikan itu sehingga kita harus benar-benar bersiap-siap dan konsentrasi menantikan dia? Emangnya siapa dia? Kenapa kita harus menantikan dia? Yang kedua, siapa yang harus menantikannya? Kalau tadi siapa yang kita nantikan dan siapa yang menantikannya? Dan yang ketiga, bagaimana kita menantikannya? Dari sana kita bisa lihat. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yang kita nantikan pada masa yang akan datang sesuai dengan janjinya adalah pusat dari pengharapan kita. Dialah puncak kesempurnaan pengharapan kita. Dia adalah Kristus yang akan datang pada akhir zaman sebagai Tuhan. Kedatangan dia memberikan 2 dampak. Yang pertama, dia akan memberikan upah. Kalau kita baca Wahyu, memberikan upah kepada orang-orang yang percaya, yang setia, dan yang tidak bercacat di hadapannya. Yang kedua, dia akan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak percaya, mereka yang hidup hanya di dalam keinginan daging saja. Dia yang kita nantikan itu, dia yang akan datang itu adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah pusat dan kesempurnaan pengharapan kita yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang damai sejahtera dan bersuka cita. Jadi alani dunai ngamanginang, mulul herana ngola pehita paimahon. Kita sepertinya merasa agak kejenuhan, agak ada kebosanan, tapi kita selalu terdorong untuk menunggu dan menantikan dia. Kenapa? Karena yang datang itu adalah pusat iman, kerinduan, keselamatan kita. Dia adalah Tuhan itu. Sama halnya Bapak Ibu sekalian, kalau seorang pejabat bos atau pimpinan kita datang ke rumah kita nggak bisa protes ya, kapan dia datang, kan nggak bisa kita bilang itu. Dia hanya bilang gini, Amang, nanti saya datang ke rumahmu ya, pejabat atau bos kita hanya bisa aja, paling kita tanya kapan datangnya, sabarlah, tapi kita nggak bisa protes. Orang bos kita. Tapi kalau anak buah kita, Pak nanti saya datang ke rumah kan, holadak sesuai do janji nih mana ro telepon do, sau doh menang dong ro, langsung kita marah-marahin. Tapi kalau yang kita nantikan ini adalah Kristus, berani nggak kita bilang itu? Kita bilang, Kristus, kapan ya kau datang? Udah capek kami nunggu-nunggu. Dia dong, kita nggak akan berani. Kenapa? Karena dia adalah pusat kehidupan kita. Dia adalah keselamatan kita yang memberikan kehidupan damai sejahtera bagi kita. Itu yang pertama, pusat yang kita. Dan siapakah yang menunggu? Pertanyaannya, apakah semua manusia menunggu kedatangannya? Tidak. Orang-orang yang percayalah yang menantikan kedatangannya. Orang-orang yang memiliki hubungan secara intensitas dengannya lah yang menantikan kedatangannya. Tidak semua orang. Aijol mana porsia dua mang. Karena kita menganggap dia menjadi pusat iman dan inti daripada kehidupan kita, maka kita menantikannya. Oleh sebab itu ketika dia datang pada akhir zaman, tidak semua orang di dunia ini menantikan dia. Yang menantikan dia itu adalah orang-orang yang percaya, tetapi
orang-orang yang tidak percaya akan menyaksikan kebenaran dia akan kedatangannya. Dan di paiba nesida harorona, alai gabi panidangi mahaduan nesida, mereka akan menjadi saksi kebenaran bahwa kedatangan Kristus itu. Mereka akan melihat. Dan ketika mereka melihat, di sanalah mereka merasa kehilangan. Salah do PHP-nya selilingon no haporsiai. Selama ini aku percaya kepada A, percaya kepada B. Ternyata dia yang selama ini saya aniaya, yang selama ini yang saya tinggalkan, yang selama ini yang tidak saya percayai. Tapi justru dialah yang benar-benar Tuhan yang sejati, yang datang menjemput dan menyambut orang-orang yang percaya. Ai jol mana pai mohon mana amanginang akan arung memiliki relasi do. Jol mana pai mohon imana imaka jol na memiliki iman kepadanya, yang percaya kepadanya dan bukan orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, bagaimanakah cara kita menyambut kedatangannya? Ada 3 hal yang kita lihat dalam nas ini. Yang pertama, dalam iman yang setia. Karena memang dalam proses penantian itu banyak godaan, banyak tantangan. Saat ini kita bekerja, saat ini kita melakukan aktivitas kita sambil menantikan kedatangannya pada akhir zaman itu. Kita bekerja, kita mengawinkan anak, kita menanam tanaman, semua aktivitas kita lakukan sambil menunggu kedatangan dia. Oleh karena itu ketika kita melakukan dengan berbagai dinamika kehidupan kita, aktivitas kita, dibutuhkan di sana kesetiaan. Karena di sana banyak tawaran-tawaran dunia yang akan mengalihkan perhatian kita. Banyak tawaran-tawaran dunia yang akan mencuri perhatian kita sehingga kita mengingkari keberadaannya. Ketika dia kita nanti-nantikan tidak akan datang, merasa agak lambat, merasa tidak benar. Banyak orang yang menjadi tersesat dalam semua perjalanan kehidupan ini. Maka banyak orang yang meninggalkan imannya karena jabatan, karena kedudukan. Bahkan dalam konteks saat ini, KTP-KTP ganda untuk menyelamatkan posisi banyak sekali. Penampilan-penampilan luar banyak sekali untuk mengelabui orang lain, supaya orang lain menganggap kita A padahal kita B. Padahal di sana terjadi seolah-olah kita menutupi diri kita, identitas kita sebagai orang Kristen. Saya bukan mau katakan bagaimana supaya bisa saya hidup atau tidak, tapi itu tergantung pribadi masing-masing. Memang ketika saya mengambil keputusan mengikuti Kristus, ada harga mahal yang harus saya bayar. Tetapi kalau kita ingin mencari zona aman, silakanlah. Kalau kita lebih mengutamakan zona aman secara fisik, tetapi kita telah mengkhianati hati nurani kita selama hidup kita. Itu saat ini menjadi dilema. Saya nggak tahu benar atau tidak. Banyak sekarang kalau ingin mau naik bintang, mau jadi ini, supaya mulus, persoalan agama, identitas, itu masih terasa di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi saya selalu ingatkan kepada para guru malu ketika saya mengajar. Saya bilang, 3 yang harus kau ingat ketika kamu melakukan hubungan dengan lain. Yang pertama, siapapun itu, kalau kamu berkualitas, orang lain tidak akan bisa menyingkirkan kamu. Gak akan bisa. Walaupun antara dalam masalah kualitas, mayoritas dan minoritas tidak berlaku. Saya bilang itu. Kenapa memang iya? Kalaupun berlaku, itu mungkin ke sebagian orang. Tetapi kalau kamu selalu menjadi nomor 1, siapapun gak akan bisa menyingkirkan kamu. Maka caranya, supaya kamu dipertimbangkan di negara ini, jadi orang yang berkualitas. Jadilah orang yang hebat. Supaya dengan demikian orang lain tidak bisa menyingkirkan kamu. Karena bagaimanapun satu saat perusahaan tidak akan mungkin memperkerjakan orang yang bodoh. Harus memperkerjakan menggunakan orang-orang yang hebat. Maka oleh sebab itu cara kita walaupun secara kuantitas kecil, sedikit, maka kita bisa melakukan yang namanya menjadi berkat itu adalah dengan cara orang yang berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah orang yang setia. Kenapa penting kesetiaan itu?
Kalau sendiri dalam iman kita tidak bisa setia, sementara kita tidak dipaksa untuk percaya beriman kepada siapapun, maka sangat sulit melihat itu setia dalam rumah tangga, setia dalam relasi-relasi sahabat. Ai molo tutuhani hita dang setia haporsyota. Lem tubuh hama hita setia tudonga jolma. Padahal percaya kepada Tuhan itu tidak ada unsur paksaan amanginang. Kita tidak dipaksa, porsyahu Kristus. Tidak ada paksaan. Ketika kita tidak bisa setia kepada hal-hal yang tidak dipaksa, bagaimana mungkin kita bisa setia kepada orang lain, setia kepada pasangan, setia kepada perjanjian antara sahabat? Akan sulit. Oleh sebab itu dasar dari kesetiaan semua, baik dalam ikatan kerja, baik dalam ikatan pergaulan, harus kesetiaan kepada Kristus, iman kepada Kristus. Yang ketiga, saya selalu ingatkan itu. Saya nggak tahu apakah pelajar CD yang baru lepas CD yang kemarin ingat. Belajarlah untuk selalu jujur. Banyak orang yang pintar, hebat, tapi minus dalam kejujuran. Kejujuran itu adalah penampilan dari diri kita sesuai dengan faktanya, sesuai dengan keberadaan. Orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi penampilannya pajago-jagohon, itu enggak jujur dengan dirinya. Karena ada orang seperti itu amanginangnya. Penampilan steady, parlente, tapi utang kanan kiri sana merajalela. Berat diongkos penampilannya. Dia enggak jujur dengan dirinya. Mari jujur dengan diri kita sendiri. Karena kejujuran itu memang sakit. Kadang kejujuran itu sakit. Karena itu akan membongkar semua identitas kita. Tapi itu lebih baik daripada kita merasa terlindungi, merasa hebat, tapi semua yang melindungi kita adalah topeng-topeng yang kita gunakan. Itu sebabnya ada lagu dulu yang mengatakan, bukalah dulu topengmu, bukalah dulu topengmu. Kan ya dong kita hedi tahe. Mari buka topeng masing-masing. Iya. Jadi kita harus membuka. Kita mencoba jujur. Jadi yang tiga ini, kalau kita sudah mulai itu amangan, kesetiaan itu, kualitas itu, kejujuran itu yang kita miliki, kemanapun kita akan selalu diharapkan. Termasuk ugamo silomipe, pasti dori kotonon naham. Karena mereka melihat seperti itu, ini bisa digunakan. Dan itu makanya sekarang kita hanya bisa bermain dalam kualitas. Berkualitas dalam iman, kualitas dalam pengetahuan, kompetensi ataupun skill yang lain. Itu mendorong kita menjadi orang yang selalu diperhitungkan. Maka ada yang mengatakan, good character bring you up to top. Mengangkat kamu ke atas. Karaktermi, kualitas mima, na mengangkat to saha tu gijang. Maka orang tidak akan bisa menyingkirkanmu dalam dunia persaingan apapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan dalam menunggu kedatangan Kristus? Jika yang pertama tadi kesetiaan tadi, maka yang kedua adalah hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan berarti kita tidak terhisap oleh dunia ini. Kita tidak mengikuti permainan dunia ini. Tapi yang menjadi persoalan sekarang tantangan yang dihadapi oleh gereja saat ini adalah sekularisasi. Justru sekularisasi sudah masuk ke dalam gereja. Yang di luar dulu itu tidak pernah terjadi dalam gereja, justru itu sekarang terjadi dalam gereja. Sistem pemilihan di luar, yang namanya demokrasi, yang namanya ini, akhirnya masuk ke gereja. Terjadilah dalam gereja konflik internal. Persoalan-persoalan di luar, antara keluarga, kecemburuan atau yang lain, muncul, masuk dalam ke gereja. Money politik yang ada di luar, masuk juga ke dalam gereja. Akhirnya sekularisasi terjadi dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Itu sebabnya kita tidak aneh mendengar jika gereja A atau gereja B gara-gara hamulateon marsoal perhelero si Tuhan hanya karena masalah hamulateon.
sekularisasi terjadi. Bahkan pernah saya mendengar para haladu ngomong, amang, garu jolma nama ngobak, mabirsa do, buta tu pamanganna, ngerti tu amanginang. Kalau orang mencangkul di sawah, itu lumpur itu akan terpercik itu ke mulut kita. Masa saya yang datang ke gereja melayani nggak akan dapat uang jatah dari gereja? Kan saya kan harus dihargai dong. Nah, itu sering terjadi dari para haladu. Maka banyak gereja juga asal maragenda sintuanya harus minta uang tip. Kemudian khotbah di pertanyaan juga minta tip. Kalau memang kita sudah mengarah ke sana, berarti marilah kita profesional melakukan fungsi kita. Berarti harus adalah namanya absensi. Setiap kegiatan harus ada absensi para haladu. Siapa yang datang, siapa yang tidak. Kalau mau minta tip. Kalau memang kita mau minta, harus ada namanya funds and reward lagi. Kalau tidak datang hadir, ada sanksi. Kalau datang hadir dengan bagus, ada yang namanya reward. Apakah seperti itu gereja? Berarti kalau seperti itu bukan lagi gereja, tapi itu sudah organisasi dunia. Kalau itu terjadi dalam gereja, pertanyaannya apakah gereja itu masih gereja? Itu yang menjadi persoalan. Sekularisasi sudah datang ke gereja. Maka ketika dikatakan kudus, itu dari kata kados, itu berarti harus tampil beda dari dunia ini. Kados itu berarti kehidupan gereja itu sudah dikhususkan untuk Kristus. Karena itu adalah tubuh Kristus. Yang namanya kudus itu berarti dia tampil beda dari dunia ini. Yang namanya kudus itu berarti dia sudah disisihkan. Jadi dia walaupun di dunia ini, tetapi dia tidak sama seperti dunia ini. Itulah sebabnya Paulus mengatakan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Janganlah kamu sama seperti dunia ini. Jadi hamu amanginang, ruas di huria nami, hamu akama nami nanami. Kalau kalian bekerja di instansi tertentu, tunjukkanlah identitas kekristenan itu. Seorang guru yang mengajar, janganlah dia mengajar karena rutinitas berangkat pagi pulang sore memberikan ini aja, intelektual, mentransfer, tidak. Seorang pendidik sebagai orang Kristen, guru Kristen harus juga membangun moral, karakter anak-anak itu. Bekerja, melayani dari hati masing-masing. Hatilah. Jangan karena kontrak kerja, karena upah yang diterima, tapi karena pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita talenta, kemampuan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Dia. Jangan karena kontrak kerja ataupun hanya karena materi-materi yang kita miliki. Itulah perbedaan kita dari dunia ini. Dan yang ketiga, Paulus mengingatkan menantikan kedatangan Tuhan itu adalah dengan cara tidak bercacat, hidup dalam kasih. Jadi supaya kita tidak bercacat, dasarnya adalah melimpahlah dalam kasih. Karena memang ketika kita sudah hidup dalam kasih, kasih itu adalah merupakan sifat dari Kristus. Nah, ketika kita sudah hidup dalam kasih, sebenarnya Kristus yang kita nantikan di masa depan itu, dia secara presentis hadir bersama kita saat ini. Jadi dia yang ada saat ini bersama dengan kita, itu pada saat akan datang, kedatangannya itu adalah penggenapan dia. Jadi walaupun kita menantikan dia, kedatangannya pada akhir zaman, sebenarnya dia bukannya tidak datang saat ini. Dia ada bersama dengan kita saat ini. Karena waktu itu terus berjalan, kita nantikan kedatangannya pada akhir zaman sebagai penggenapan. Tetapi setiap kehidupan kita sehari-hari, dia juga hadir bersama-sama dengan kita. Jadi jangan salah, kalau hanya kita berprinsip ke masa depan menantikan kedatangan dia, seolah-olah dia nggak ada sekarang, dia hanya datang di masa depan. Setiap hari dia melawat kita, setiap hari dia bersama dengan kita. Dari mana? Dari napas kehidupan yang kita hirup. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya bernapas, menarik napas kehidupan, dia ada di sana melalui kehidupan itu. Ketika saya menghadapi tantangan pergumulan, saya merasa terhibur, dia ada di sana bersama dengan kita. Jadi kalaupun kita beradvent Bapak Ibu sekalian yang terkasih, menantikan kedatangan Kristus pada akhir zaman, yang dimaksud di situ adalah penggenapan kedatangannya pada akhir zaman.
tetapi pada saat ini juga dia ada bersama dengan kita. Dia yang kita nantikan itu adalah dia yang ada bersama dengan kita saat ini, yang tinggal bersama dengan kita saat ini. Jadi beradvent itu adalah berarti hidup dalam penantian bersama dengan dia dan menantikan kedatangan dia di masa yang akan datang. Jadi isot doau paimahon ibana neneng roi, ali do ibana ison main paimahon imana neneng roi. Jadi dia nggak terpisah kita yang sekarang dengan dia yang akan datang itu. Jadi jangan khawatir kalau kita menantikan kedatangan dia, dia juga ada bersama dengan kita di sini dan kini, dan jangan pernah takut menghadapinya. Dan itulah sebenarnya Bapak Ibu sekalian Advent. Advent menantikan penyempurnaan penggenapan kedatangannya sembari bersama-sama dengan dia menjalani pencerahan iman kita di dunia kita saat ini. Dan dau Advent itu tidak jauh, tetapi disinilah kita sedang menantikan. Bersama dengan dia kita juga menantikan. Dan yang kita nantikan itu dia juga yang akan datang esok. Allah yang omnipresent. Allah yang melintasi ruang dan waktu. Dia ada bersama dengan kita. Jika dia ada bersama dengan kita, pertanyaan, apakah saya masih khawatir dengan hidup ini? Hol suat do pehamua manginang, molotumpe adong paru kilo muna. Sepertinya sulit secara ekonomi dalam COVID ini. Aikal gudang-gudang jolma alani si baheno dang adong seolah na marungut-ungut, olah na marsak, penghasilan kurang, suaminya direpet-repeti, kan gudang gusonare soni jolma, apalagi sudah pensiun, nggak ada pemasukan, COVID romuse, HP pengeluaran tidak pernah berkurang. Kan di runang gudang pemasukan berkurang, pengeluaran tidak berkurang karena cicilan masih banyak yang harus ditutupi. Akhirnya harus cari usaha-usaha lain. Marsuali mak, ale yakid doa manginang jol mana porsia dituhani. Dia selalu mempunyai kreativitas, cara-cara yang lain mencari solusi dalam hidupnya. Oleh karena itu, akhir dari firman Tuhan berbicara saat ini kepada kita, marilah kita beradvent, menantikan, menyambut kedatangannya dengan sikap yang setia, tidak bercacat atau hidup dalam kekudusan, dengan berlimpahlah dalam kasih. Karena orang hidup dalam kasih, dia hidup di dalam Kristus. Kalau hidup di dalam Kristus, berarti dia bersama dengan Kristus itu, sambil menantikan kedatangannya, penyempurnaan pada akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Mulai di pasat rohana metode pemilu Tuhan. Di nama nomo-nomo hami di hari harurom da belgai dari parpudi. Rabdo hami do tuale Tuhan di bagasati kion. Manomo-nomo ho. Alana ho Tuhan Jehovah debata naso terikat ruang do tu waktu. Alai debata nama nak tongi do. Ho na arung sonari rabdo tami. Los ido ho si paimon nami dari marsugot. Alani dang tahu tak kami dan ganggu kami madalani ngulu nami oleh Tuhan. Di gudang ni aka pangucunan naro manosak kami. Semia duho radoho tami sigano pari. Alani porsia do kami oleh Tuhan. Molohoro toktong nama dongani kami. Saya budu kami Tuhan tupak mangulu di bagasan haporsian da polin jaladang bui Tuhan diela-ela portirion. Pasu-pasu sudah ruas ni huriamon. Para di marroha do pikiran na sida manomo-nomo hari harorom na belgay na pinatujolo marhiti aka pesta paningotan di hari tutubum tutiki na mangihot di bagasan Kristus Yesus martangiang jalma soba miturupamu muliati madiho. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih, kita bernyanyi dari buku yang di HKBP nomor 539 ayat 1 dan selanjutnya, Sehutagam do Tuhaku. Saya masih
menyanyi ayat 3 sambil bangkit berdiri. Tak terukur kasih setia Tuhan kepada kita. Ucapan syukur apakah yang dapat kita persembahkan baginya untuk membalas semuanya itu? Bersyukurlah kepadanya dan bersukacita, karena itulah kehendaknya dari setiap orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu bersukacitalah, karena tahun baru gerejawi sudah tiba. Ucapan syukur apakah yang boleh kami persembahkan bagimu untuk membalas kasih-Mu. Aku memuji-Mu ya Tuhan atas tahun baru gerejawi yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berbagai kesulitan telah kita alami selama setahun yang kita lalui. Kehidupan gereja dan masyarakat, juga masalah dalam keluarga dan pribadi. Namun kasih setia Tuhan patut kita syukuri pada Minggu Advent yang pertama hari ini. Ya Tuhan, terimalah pujian kami kepadamu. Sungguh hati kami akan bersukacita untuk menantikan kedatangan-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sampai selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu selama tahun gerejawi yang baru lampau. Kasih karunia-Mu mengantarkan kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Jemaat HKBP Resort Diaspora, baik yang ada di rumah masing-masing dan juga yang hadir dalam gedung gereja, kami dari Parhalado HKBP Resort Diaspora mengucapkan bagi kita semua, selamat Advent bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita. Horas madita saluna, dipoto marpoto majolo Parhalado dison, aka asa dipoto majolo, oman waing tau baru Huria, tau baru Parhuriawan.